kepadamu. Terima kasih Bapa, saat ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Itu semua karena kemurahan. Sekalipun daging kami lemah, kami percaya Yesuslah yang menjadi kekuatan hidup kami. Biarlah Bapa, di masa tua kami ini, kami semakin taat, semakin setia kepadamu, semakin dengar kenalan kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Biar iblis tidak bisa ambil alih Tuhan setiap langkah-langkah kami, tapi hati kami tetap fokus dan tertuju hanya kepadamu. Oleh sebab itu, kami terus berdoa buat saudara-saudara kami, umat-umat GPD Batu Raja ini, supaya Engkau jamah mereka Bapa seperti Engkau menjamah kami, supaya mereka mau merindukan Engkau dalam Tuhan hidup mereka di setiap saat. Ini yang menjadi kerinduan kami, supaya kami umat-umat GPD Batu Raja ini bersama-sama melangkah di saat ada jarak dan berada di tempat ini. Kami tahu hanya Engkau-lah kekuatan kami Bapa, hanya Engkau-lah pengharapan kami. Taruh itu di setiap umat-umat-Mu Tuhan, terkhusus kaum pria, supaya kaum pria ini sadar bahwa mereka adalah imam yang akan mengendalikan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Yesus yang kami sembah ini, Yesus akan menghidupi kami semua yang ada pada malam ini, sehingga kami menjadi pendua-pendua sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkali Engkau berkurusi setiap kami, supaya kedatangan kami tidak hanya rutinitas, tetapi ada Tuhan langkah-langkah yang dahsyat yang Kau lakukan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Oleh sebab itu, urapi setiap kelingan kami, urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya roh kami Tuhan terus menyala-nyala di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau saat ini Bapa, berkati kami semua teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikanlah Bapa, apapun bentuknya, kami percaya itu berasal dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, ampuni setiap dosa-dosa kami, supaya kami tetap layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Berapa banyak kita yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya kita rindu mendengar suara Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan saya belajar melayani kebenaran firman Tuhan, juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya belajar melayani firman Tuhan. Sungguh saya hanya pesuruhnya Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan biarlah pada malam hari kita boleh menangkap pesan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, coba kita relax dulu. Kita bayangkan sejenak kalau hal ini terjadi di GPD Batu Raja. Gereja penuh, musik yang dimainkan begitu indah. Setiap orang berdiri, mereka mengangkat tangan. Ada yang nangis, ada yang kejar-kejar, teriak, dan semua berkata amin. Tapi ketika hal itu terjadi, di pertengahan ibadah ada seseorang yang seperti Yesaya, seorang pengkhotbah. Dia tampil di tengah dan dia berkata, celakalah kamu, umat yang tahu bagaimana berdoa, bagaimana beribadah, tetapi gak hidup dengan kelakuan yang Tuhan mau. Umat ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hati mereka jauh. Kira-kira kalau ada orang yang berkorban demikian saat kita sedang berdoa, apa yang menjadi respon kita? Atau Yesaya berkata demikian, aku muak dengan persembahan kamu, dengan ibadah perayaanmu. Aku benci doamu dan aku tidak dengar firman Tuhan semesta alam. Benar Yesaya ada pernah berkata demikian? Itu baru Yesaya. Bagaimana kalau Yohanes Pembaptis yang datang ke GPDI Batu Raja dalam bentuk dan rupa yang berbeda, lalu berkata demikian, hai kamu keturunan ular beludak. Aja, ngeri gak kata-kata itu?
Seumur GPDI, saya belum pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata demikian di atas mimbar ini. Kamu keturunan ular beludak. Pernah dengar Bapak Ibu? Tapi itu khotbah, itu perkataan yang keluar dari setiap bibir orang yang disuruh oleh Tuhan untuk mengatakannya. Mengapa mereka berkata demikian? Mereka nggak basa-basi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai saya bilang, aku jijik dengan persembahanmu. Coba, orang punya hati untuk memberi, ya kita udah kasih, tapi kan Tuhan yang tahu motivasi, benar nggak? Ya saya bilang, aku jijik dengan persembahanmu. Sakit hati nggak? Kalau bisa kita keluar dari gereja ini, benar atau tidak? Puji Tuhan, kalau tidak, berarti iman kita sudah terlatih. Bayangin Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka nggak basa-basi, mereka ngomong dengan to the point. Tapi apa yang dikatakan mereka, teguran yang dikatakan Yesaya, teguran yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya, bukan untuk menghancurkan setiap kehidupan yang mendengar, tapi buat memurnikan dan menyucikan setiap yang mendengar. Betapa saya merindukan hari ini kita perlu firman Tuhan. Hari ini kita perlu pendalaman firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kita sehingga kita dimurnikan dalam Tuhan. Tapi justru ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Nah, ada seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namanya Yehezkiel. Yehezkiel tidak banyak bicara dalam pelayanannya, tapi tindakan demi tindakan yang dilakukan oleh Yehezkiel terlihat nyata, dan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Valley of Dry of Bones, atau lembah tulang kering. Saya percaya setiap kita pernah baca kebenaran firman Tuhan tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan, dan tidak asing bagi kehidupan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di awal saya katakan Tuhan terlihat keras sekali mendidik, karena firman Tuhan jelas bilang rotan ajaran tidak boleh keluar dari setiap anak yang disebut anak. Kalau kamu mengasihi anakmu, maka kamu harus mengajar dengan didikan. Gadah dan tongkat tidak boleh lalu dari setiap kehidupan kita, meskipun menyakiti, menyayat perasaan dan melukai hati, tapi itu yang menghibur dan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Kalau dibilang, gak butuh apa yang kamu lakukan, sebenarnya kita tanpa dikasih tahu kita tahu sih sebenarnya ini benar atau enggak sih? Benar ya? Tetapi kebanyakan dari setiap kita namanya denial, menyangkal. Kalau bisa bukan hanya menyangkal, mencari alibi, mana ya? Biarlah nyenggol-nyenggol dikit, yang penting ada kebenarannya. Tapi apa yang di mata Tuhan, yang dikatakan salah tetap salah, yang dikatakan benar tetap benar, kata firman Tuhan. Yehezkiel, dia adalah keturunan imam dari Yosua dan Rahab. Arti Yehezkiel adalah Ezekiel, yang berarti Allah yang akan menguatkan. Yehezkiel ikut pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Dan setelah 5 tahun dalam pembuangan Babel, inilah di dalam penderitaan dia temukan kasih karunia Tuhan. Saya sudah bilang di kaum wanita bahwa di dalam duri dalam daging, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi kalau hari ini kita merasakan hal yang sangat-sangat mengganggu, bahkan semua pikiran dan segala sesuatu yang kita upayakan tidak dapat mencabut duri dalam daging, percayalah bahwa itu dapat membuat kita dapat melihat bahwa kasih karunia Tuhan ada. Dalam kelemahan di situ kuasa Tuhan sempurna. Yehezkiel, Tuhan memakai Yehezkiel untuk mendramatisir nubuatannya. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan
sebagai penyambung lidah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Benar? Dia sampaikan apa yang Tuhan katakan, disampaikan melalui hambanya. Tetapi berbeda dengan Yehezkiel. Ada sesuatu yang spesial dan istimewa dari Yehezkiel. Dia bukan sekedar dipakai Tuhan lidahnya, namun seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki dipakai untuk mempraktekkan apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan suruh membangun batu bata dan gambaran Yerusalem. Yehezkiel tidur berbaring supaya dia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dikepung. Apalagi yang dilakukan? Yehezkiel makan roti yang dibakar dari kotoran manusia. Sejorok-joroknya kita, mau gak kita makan sesuatu yang dibakar dari kotoran manusia? Coba kita bayangin, waktu kita bakar ikan, ya Bapak Ibu ya, kena asapnya, ikan itu bau asap gak? Apalagi asapnya terbuat dari kotoran manusia. Baunya sangat-sangat tidak menyenangkan, dan itu yang dimakan oleh Yesus. Menunjukkan bahwa nanti, bahwa bangsa Israel ketika di tempat pembuangan, mereka akan makan makanan najis, dan itu sangat menjijikkan di mata Tuhan dan sangat melukai hati Tuhan. Yehezkiel mencukur rambutnya, lalu dibagi tiga. Ada yang dipangkas dengan pedang, ada yang dibakar, dan sebagian lagi dihamburkan. Kayak gini nanti bangsa Israel akan terjadi. Ada yang mati dengan pedang, ada yang mati dengan api, ada yang mati karena disebarkan. Dan apa yang terjadi? Bahwa Tuhan memakai luka yang sangat dalam bagi manusia. Saya sudah katakan di tempat Tante Nurella di Kaum, hal yang paling menyakiti adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Benar? Yehezkiel kehilangan yang dia kasihi, yaitu istrinya meninggal. Tetapi Tuhan bilang, kamu boleh Yehezkiel, kamu boleh berkabung, tapi kamu gak boleh menangis dan berharta. Bayangin, satu keadaan emosional yang tidak dapat keluar. Apa yang terjadi? Sesak, bukan? Sesak. Tapi Tuhan mau kasih gambaran. Yehezkiel taat. Yes Lord, aku lakukan apa yang kau mau. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan menunjukkan bahwa bangsa Israel di tempat pembuangan mereka akan berduka, tapi mereka tidak dapat melakukan upacara perkawinan. Sangat menyakitkan. Bahkan Yehezkiel pernah menjadi bisu karena orang tidak mau mendengar apa yang dikatakan. Yehezkiel juga bukan hanya memberikan nubuatan sama seperti Yesaya, sama seperti Yohanes Pembaptis, kamu ular muda, sama dengan Rasul Paulus, kalau kamu ditinjau oleh umur, sebenarnya kamu sudah tidak lagi minum susu. Kalau ditinjau dari umur, sebenarnya kamu makanan keras. Sebenarnya ini keras sekali bagi kehidupan kita. Nggak lagi dibuai-buai, oh jangan khawatir, jangan ini. Tapi kenyataannya adalah kita harus dituntut hidup yang murni kepada Tuhan. Dan setiap kita termasuk saya juga, sedang ditajamkan dan dimurnikan oleh Tuhan lewat proses Tuhan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, lembah tulang kering, Tuhan kasih gak hanya teguran, tapi Tuhan kasih solusi. Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih nubuatan masa depan di dalam lembah tulang kering. Apa yang kita pelajari dari lembah tulang kering? Tidak ada harapan sebenarnya di sana. Hanya tulang-tulang. Tidak ada nyawa, tidak ada kehidupan. Tahukah Bapak Ibu, tulang itu kalau dia sudah lama, tulang itu akan menjadi dan tidak berarti. Tapi di dalam kematian
di dalam ketidakpastian, di dalam hal yang sangat mengecewakan sekalipun, di situ ada pengharapan Tuhan. Yang pertama yang kita belajar adalah apa yang kita belajar dalam lembah tulang kering. Kita harus menerima kenyataan bahwa itu adalah lembah kematian. Kita baca kitab kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama dan kedua. Yehezkiel pasal yang 37 ayat pertama dan 2. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama dari perikopnya. 1, 2, 3 ya. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Yehezkiel dibawa Tuhan kepada pemandangan yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Tulang kering berserakan, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada pengharapan di sana. Ini gambaran kondisi rohani orang Israel dan juga termasuk kita, mencerminkan kehidupan yang kering, kehidupan yang tidak menikmati Tuhan, tidak berbuah. Sesungguhnya kalau ditinjau dalam umur bukan umur fisik ya Bapak Ibu ya, umur pengenalan kita dengan Tuhan, seharusnya Tuhan sudah nikmati buah kita masing-masing. Ada berapa macam buah? Buah roh, buah pelayanan, buah pertobatan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita nggak bisa dipulihkan kalau kita nggak jujur dengan kondisi kita. Kita nggak bisa dipulihkan karena pemulihan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kepada siapa kita terbuka? Bukan kepada sesama, tapi kepada Tuhan. Tuhan, ini keadaanku Tuhan. Ini apa adanya aku. Aku kering, aku haus, aku lapar, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Bukan saya sering pakai kata ini kalau saya berdoa dengan Tuhan, gitu saya bilang, Tuhan aku bajingan sebenarnya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ya, Kau baik kali sama aku Tuhan. Aku tanya sama setiap orang dan gak pernah mendapat jawaban. Tapi Engkau hanya kasih satu jawaban dan itu menjawab seluruh pertanyaan saya. Jawabannya hanya satu, aku mengasihi kamu. Lalu saya bertanya, kenapa Tuhan? Padahal saya ini orang bajingan. Saya ini rage Tuhan, bajingan. Tapi kita harus sadar kalau kita dry bones, tulang yang kering. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita pelajari, kita harus terima kenyataan lembah itu kematian. Yang kedua, Tuhan bertanya, masih bisakah hidup? Coba sama-sama kita katakan, masih bisakah hidup? Masih bisakah hidup? Tuhan bertanya sama Yehezkiel, masih bisakah hidup? Dalam ayat yang ketiga, lalu Ia berfirman, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Apa kata Yehezkiel? Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bukan karena Tuhan tidak tahu jawabannya, tapi pertanyaan ini untuk menggugah iman dari Yehezkiel. Tuhan perlu pengakuan dari Yehezkiel. Lalu apa kata Yehezkiel? Tuhan, Engkau tahu jawabannya. Apa kata Yehezkiel? Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yehezkiel? Bahwa Yehezkiel percaya kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Engkau yang punya
Yehezkiel memberi seluas-luasnya, yang pegang kendali itu Tuhan. Yang ketiga, kuasa firman dan Roh Kudus. Waktu Tuhan tanya, bisa nggak hidup lagi yang Yehezkiel? Ya, Tuhan kau yang tahu jawabannya. Ketika Yehezkiel bilang itu, Tuhan kasih kuasa firman. Apa yang terjadi? Kita baca di ayat yang keempat. Saya akan baca. Lalu firman Tuhan kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Yehezkiel dikasih kuasa perkataan firman. Perkataan firman itulah yang menguatkan kita setiap hari. Saya katakan dan ulangi, yang membuat engkau kuat hadapi dari tantangan demi tantangan itu bukan kekuatan sendiri, tapi selalu ada firman Tuhan yang Tuhan taruh di hatimu sehingga engkau kuat dan mampu lakukan semua. Itu perkataan firman. Engkau kuat karena ada firman yang mengalir dalam setiap kehidupan. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi waktu Yehezkiel berkata lewat firman Tuhan? Apa yang terjadi ketika Yehezkiel tidak hanya berkata, namun dia dengan Roh Tuhan, nanti kita akan bahas yang terjadi. Tulang-tulangnya mulai bergeser, Bapak Ibu. Yang menggerakkan manusia itu firman Tuhan. Yang tahu belas kasihan di dalam hidup kita itu Tuhan. Firman Allah adalah Allah dan Allah adalah firman Allah. Yang tahu di belas kasihan di setiap manusia, tulang itu mulai bergeser, itu Tuhan. Otot dan kulit mulai tumbuh. Dulu kita tak ada pengharapan, Tuhan kasih kehidupan, sehingga perlahan demi perlahan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi yang terjadi, tubuh itu belum hidup sebelum Roh Allah dihembuskan. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita, dan Roh Kudus, percaya bahwa Roh Kudus sudah tinggal di hati kita hari ini, di setiap waktu, itu yang menghidupkan kita. Kebangkitan tidak cukup hanya sekedar bentuk, kita perlu nafas Allah, Roh Kudus untuk memampukan kita dari hari ke hari. Gereja saya bicara gereja bukan gereja bangunan, tapi diri kita. Gereja mungkin bisa melayani, mungkin bisa beraktivitas. Gereja mungkin bisa menyampaikan firman, mungkin bisa melayani di depan bahkan tidak terlihat. Tapi ketika tidak ada Roh Allah, maka semuanya itu mati. Roh yang menghidupkan. Amin. Yang keempat, yang kita pelajari dari tulang kering, lembah tulang kering, ada tujuan ilahi di sana. Ada tujuan Allah di sana. Tujuannya adalah membangkitkan tentara Tuhan di akhir zaman. Dan ini yang sedang mau direbut oleh iblis, dimulai dari generasi yang paling kecil. Apa generasi yang paling kecil saat ini? Kalau yang baik Alpha ya, kalau nggak salah ya, Gen Z. Iblis kasih slogan bagi Gen Z, yaitu generasi strawberry. Benar? Bapak Ibu tahu strawberry? Strawberry itu kelihatan bagus di luar, tapi lembek. Benar? Tuhan gak mau generasi ini menjadi generasi yang strawberry. Tuhan mau generasi ini menjadi generasi militan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah saya tentang kemah para tentara Allah yang terjadi waktu Simpson, ya, itu ada Mahane dan Dan, itu bicara tentang kemah tentara. Tuhan membentuk tentara-tentara Kristus di akhir zaman.
cuma di 5 perlengkapan Allah. Nah, tapi itu ada Tuhan karuniakan atas setiap milik kepunyaannya. Ketopong, baju zirah, ikat pinggang kebenaran, dan lain sebagainya. Itu diperlengkapi untuk peperangan di akhir zaman. Dan kita butuh itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 saya akan baca. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya apa? Suatu tentara yang sangat besar. Ini tujuan mengapa tulang itu harus dihidupkan. Ini tujuan mengapa saya dan saudara harus dihidupkan, sehingga kita bukan menjadi anak yang gampang lagi, namun kita menjadi anak yang berbuah di dalam Tuhan, menjadi tentara Kristus yang anggating di tengah-tengah hidup pikuk dunia ini. Tuhan tidak ada memulihkan mereka untuk sembuh, Bapak Ibu, tapi untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan, saya mau dipakai. Yang mau dipakai saja katakan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Siapa yang hidup kita kalau kita tak dipakai oleh Tuhan? Hidup hanya untuk mati konyol. Tapi kalau saya hidup cuma sekali ya, Bapak Ibu. Sekali hidup, sekali dipakai Tuhan sampai selamanya. Amin. Tuhan tidak hanya menyembuhkan muka kita, Bapak Ibu, tapi Dia memanggil kita menjadi prajurit kerajaan Allah. Yang terakhir, janji pemulihan. Tuhan pakai dan Tuhan berjanji akan ada pemulihan. Di ayat yang ke-11, firman-Nya kepada Tuhai anak manusia, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kita baca sampai ayat yang ke-14. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan apa? Rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Israel ketika merasakan putus asa total. Tapi Tuhan berjanji, aku akan buka kuburmu, aku akan menerbitkan rohku atasmu, aku akan menaruh kamu kembali ke tanah perjanjianku. Kalau tanah perjanjian dimaksud oleh Tuhan adalah tanah Kanaan di mana Abraham, Tuhan sudah berjanji bahwa ke tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian antara kita dengan Tuhan adalah suatu tempat yang sangat indah, di mana di sana tidak ada lagi ratap tangis, hanya ada tawa dan bahagia, sukacita, di mana bumi dan langit baru tempat kita disediakan. Ada satu cuplikan film, yaitu film anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Emang suka nonton itu sama Zoe. Namanya Superbook. Di Superbook ini ada seorang anak namanya Chris Quantum. Dalam film ini, film kartun Bapak Ibu. Dalam film, Chris sedang dicobai oleh iblis. Bapak Ibu boleh buka di YouTube tentang Superbook. Lalu iblis bilang ini sama Chris, kalau Tuhan memang benar-benar adil, dan pertanyaan ini ditanyakan sama anak saya, Emos. Dia bilang, Chris, kalau Tuhan benar-benar hadir, Tuhan benar-benar adil, dan Tuhan itu benar-benar ada, mengapa penderitaan ada?
dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita temukan orang-orang yang penuh dengan kelemahan, bahkan diri kita sendiri saja kita tak tahu cara mengelolanya. Dan Kris hampir-hampir terbuai dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Tapi Tuhan menolong Kris dengan hikmahnya yang luar biasa. Lewat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu, bahwa semuanya terjadi itu masih ada dalam kendali Tuhan. Tunggu dan sabar, karena akan ada tiba saat dan waktunya di mana aku akan mengangkat segala penderitaan atasmu. Aku akan mengganti air matamu ganti dengan sukacita. Aku akan membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik pada waktunya tiba, di mana setiap orang lumpuh akan berjalan pada waktunya Tuhan. Setiap mata yang buta akan melihat dan tercelihat. Kapan itu terjadi? Nantikan janji Tuhan, dan itu ya dan amin. Firman Tuhan bilang di kerajaan surga tidak ada yang tua. Benar ya? Semua muda. Tidak ada opa-oma yang bongkok di sana. Tapi Tuhan baik. Dia menjadikan kita sahabat. Dia menjadikan kita teman rekan sekerja Allah dalam kerajaan Tuhan. Namun tunggu waktu Tuhan. Pertanyaannya bagi kehidupan kita, jawab di hati kita masing-masing, dan juga saya jawab di hati saya. Di bagian mana hidup kita yang terasa kering hari ini? Dan apakah engkau percaya bahwa Dia sanggup? Kalau Dia sudah tolong kita yang kemarin, hari ini juga hari yang sama. Tuhan, saya kering, saya perlu dibasuh. Ingat kuncinya yang pertama tadi, apa? Terima kenyataan. Terima kenyataan. Aku butuh Tuhan. Yang kedua, apa? Percaya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup lakukan. Lalu berkata-kata. Harus diperkatakan. Sehingga engkau dapat tujuan Tuhan yang sempurna atas hidupmu, dan engkau terima janji pemulihan Tuhan. Amin. Dan apakah kita bersedia untuk dipakai oleh Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakui sangat Tuhan, ada banyak bagian dalam hidup kami